Ya, kembali bersama kami di Sido Siang. Pemirsa, polisi menetapkan sopir taksi Green SM tertabrak KRL di perlintasan dekat stasiun Bekasi Timur beberapa waktu lalu sebagai tersangka. Penetapan tersangka sopir taksi tersebut karena dinilai lalai. Penetapan tersangka sopir taksi Green SM ini berkaitan dengan peristiwa kereta api Argo Bromo Anggrek menabrak KRL di stasiun Bekasi Timur April lalu. Sopir taksi tersebut dikenakan pasal 310 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman di bawah 5 tahun penjara. Sopir taksi ditetapkan tersangka karena dinilai lalai sehingga menimbulkan kerugian. Satlantas Polres Metro Bekasi Kota menjelaskan ada 2 kasus dalam insiden kecelakaan KRL kereta api Argo Bromo Anggrek dengan tertabraknya taksi Green SM di perlintasan sebidang rel. Saat ini juga berkas sudah selesai. Dari pemberkasan dapat kami laporkan sudah ada pemeriksaan terhadap pengemudi taksi, juga sudah ada terhadap saksi dari Bapak Suli Japarudin sebagai masinis kereta api listriknya, dan Bapak Udin sebagai penjaga palang pintu perlintasan kereta api, dan juga Bapak Darkim. Dan terakhir kita sudah memeriksa dari Saudara Erlando Kristiawan sebagai saksi dari ATPM kendaraan taksi tersebut. Dan tidak lama lagi kita sudah kirimkan berkas kepada nanti untuk jaksa, karena ini tuntutannya di bawah 5 tahun, jadi nanti akan langsung dilaksanakan di sidang di Pengadilan Negeri Bekasi Kota, Bapak. Next. Yang dapat kami jelaskan bahwa untuk kejadian yang pertama tidak ada hubungannya dengan kejadian kedua, berdasarkan dari kami yang melaksanakan olah TKP. Sebelumnya, kereta api Argo Bromo Anggrek relasi Gambir Surabaya menabrak 1 unit KRL di stasiun Bekasi Timur 27 April lalu. Sebanyak 16 penumpang meninggal dunia sementara puluhan lainnya mengalami luka-luka. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu Komisi Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT menguak hasil investigasi awal kecelakaan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dengan komuter lain di stasiun Bekasi Timur yang terjadi pada 27 April lalu. KNKT mengungkap adanya miskomunikasi antara pengendali perjalanan kereta api. Komisi Nasional Keselamatan Transportasi KNKT mengungkap penyebab kecelakaan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dengan komuter lain di stasiun Bekasi Timur yang terjadi pada 27 April lalu. Hal ini disampaikan KNKT saat rapat dengar pendapat bersama Komisi 5 DPR RI. KNKT mengungkapkan adanya miskomunikasi antara pusat kendali stasiun Bekasi dengan masinis kereta api Argo Bromo Anggrek, di mana masinis hanya diminta oleh pusat kendali untuk melakukan pengereman bertahap, bukan pengereman secara penuh, sehingga tabrakan tidak bisa terhindarkan. Ada temperan di JPL 85, kamu berjalan direm dikit-dikit dan banyak-banyak semboyan 35, ada banyak-banyak klakson, Pak. Dari masinis tidak melakukan pengereman maksimum, karena informasi yang diterima dari PK Timur rem dikit-dikit dan sambil bunyikan klakson. Baik, sekarang gini Pak, ya ini menarik ini, 1,3 kilo udah ngerem. Sudah. Sebelumnya, kereta api Argo Bromo Anggrek relasi Gambir Surabaya menabrak 1 unit KRL di stasiun Bekasi Timur pada Senin 27 April 2026. Kereta Argo Bromo menabrak bagian belakang KRL yang juga gerbong khusus wanita. Saat itu KRL sedang berhenti dan dalam kondisi ramai penumpang. Kencangnya benturan membuat lokomotif kereta api Argo Bromo Anggrek merangsek masuk ke gerbong KRL yang ditabrak. Sejumlah korban terhimpit material gerbong dan lokomotif. Dalam tragedi ini, 16 penumpang meninggal dunia sementara puluhan lainnya mengalami luka-luka. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, MNC Group kembali menggelar MNC Forum di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. MNC Forum ke-82 ini membahas langkah reformasi pasar modal Indonesia di tengah tantangan dinamika global. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan Hasan Fauzi, hadir sebagai pemateri utama dalam MNC Forum ke-82 di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Forum ini membahas reformasi pasar modal yang menjadi langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan investor, serta mendorong ekonomi nasional. Forum bertajuk Reformasi Transparansi Pasar untuk memperkuat integritas, kredibilitas, dan kepercayaan investor ini turut dihadiri Eksekutif Chairman MNC Group Hari Tanusudibyo dan Eksekutif Chairwoman MNC Group Liliana Tanusudibyo beserta Co-CEO MNC Group Angela Tanusudibyo. Fondasi yang kuat dan dilakukan secara struktural dan menyeluruh, menghadirkan transparansi yang kemudian mendorong integritas dan tentu akan meningkatkan kredibilitas pasar kita. Nah, ini yang menjadi parameter utama setiap investor, khususnya investor institusi dan global, dalam menilai tingkat investability, layak atau tidaknya berinvestasi di pasar modal kita. MNC Forum ke-82 juga menyorot perkembangan industri digital dan streaming, khususnya mikrodrama, melalui aplikasi V Plus Short yang berada di bawah naungan PT MNC Digital Entertainment Tbk. V Plus Short hadir untuk menjawab kebutuhan konsumen terhadap konten mikrodrama yang cepat dan berkualitas. Karena market mikrodrama itu bisa dibilang harus speed ya, key-nya adalah speed. Jadi kita harus bisa bertemu dengan demand dari konsumer untuk konsumsi konten in volumes, jadi dengan banyak kuantitas dan juga berkualitas. MNC Forum menjadi agenda rutin MNC Group yang terus mengupdate perkembangan isu-isu terkini demi kemajuan perusahaan dan karyawan MNC Group. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa kuasai trotoar jalan untuk berjualan, sejumlah lapak pedagang hewan kurban musiman di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat ditertibkan petugas Satpol PP. Para pedagang hanya bisa pasrah dan terpaksa mengevakuasi hewan-hewan kurban dagangannya meninggalkan lokasi. Razia tertib trotoar yang digelar petugas Satpol PP kali ini menyasar pada pedagang hewan kurban musiman. Para pedagang yang berjualan di atas trotoar di Jalan Kawasan Keramat Jaya Baru, Johar Baru, Jakarta Pusat ini hanya bisa pasrah tanpa perlawanan saat diminta angkat kaki dan mengevakuasi hewan-hewan kurban dagangannya dari lokasi tersebut. Razia digelar menyusul menjamurnya pedagang hewan kurban musiman yang berjualan dengan menguasai trotoar. Selain melanggar aturan, keberadaan lapak hewan kurban juga telah merampas hak pejalan kaki. Petugas mengaku telah memberikan peringatan terlebih dahulu sejak pekan lalu sebelum melakukan pembongkaran. Penataan di trotoar yang ada di wilayah Jakarta Pusat, ya, di mana trotoar dipakai oleh teman saudara kita yang berjualan hewan kurban. Tetapi seperti kita ketahui sesuai dengan Perda 8 tahun 2007 ya, pasal 25 ya, itu bahwa trotoar kan harus bebas dari segala kegiatan usaha. Selain monitoring secara berkala, petugas juga mengancam akan menindak tegas para pedagang jika masih nekat menguasai trotoar untuk berjualan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Bisa dampak konflik Timur Tengah yang membuat tingginya harga BBM non-subsidi juga berdampak pada pedagang hewan kurban yang ada di Berau, Kalimantan Timur. Akibat biaya distribusi naik, harga sapi melonjak lebih dari 20% dari biasanya sehingga minat pembeli sapi kurban menurun. Sepekan menjelang Idul Adha, penjualan sapi kurban di Berau tergolong sepi daripada tahun sebelumnya. Seperti yang dialami pedagang sapi kurban di Kecamatan Tanjung Redep, Berau. Tingginya harga sapi kurban menjadi alasan minat umat muslim berkurban hewan sapi menurun. Pedagang sapi Asriansyah mengatakan kenaikan harga sapi kurban ini tak lepas dari meningkatnya biaya distribusi sapi dari Palu ke Berau yang menggunakan kapal laut.
Rata-rata setiap jenis sapi mengalami kenaikan 20% atau sekitar 5 juta rupiah per sapi. Kalau harga waktu ngambil dari pengepul sana di Sulawesi itu nggak naik sama ongkos. Naik ini kira-kira berapa persen Pak? Sekitar 20%. 20% naik ya? Biasanya jual berapa Pak biasanya sebelum naik? Biasanya kita sampai jual harga 15, 18 masih ada. Sekarang nggak bisa? Sekarang nggak bisa, 20 pun nggak bisa. Dari 50 ekor sapi yang dikirim dari Palu ke Berau hingga menjelang Lebaran ini baru terjual 19 ekor dan sisanya belum laku terjual. Dari Berau, Kalimantan Timur, Zuhri, iNews melaporkan.